Guys, kembali lagi bersama aku Linda. Seperti yang aku janjikan di video sebelumnya, kalau aku akan menceritakan tentang bagaimana sih cara untuk kita merawat kulit. So, buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Bagaimana cara kita merawat kulit? Di sini aku akan membahas 5 poin, yaitu apa sih kulit yang terawat itu, kemudian gimana sih cara kita untuk mengukur kesehatan kulit kita. Jadi gimana sih tanda-tanda kalau kulit kita tuh sehat kayak gitu. Dan yang ketiga, tipe-tipe jenis kulit dan tipsnya untuk mengatasi itu, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan kulit. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita merawat kulit secara keseluruhan. Tentang bagaimana sih kulit yang terawat itu. Nah, di sini pasti banyak dong di antara kalian yang udah tahu kalau kulit terawat itu yang benar-benar mulus lah. Itu pasti impian semua orang kan. Nah, kemudian yang kedua, aku akan bahas gimana sih cara untuk mengukur kesehatan kulit. Nah, di sini di catatan aku ada 4 komponen penting ya untuk gimana mengukur kesehatan kulit. Yang pertama, itu dari warna kulitnya. Yang dimaksud warna kulit ini nggak selalu harus putih, tapi maksudnya warna kulit yang dimaksud ini adalah warna kulit yang benar-benar tanpa ada bercak entah gitu. Kayak misalkan warna kulitnya ada yang belang nih gitu kan, pasti nggak ada yang mau lah ya kalau misalnya kayak gitu. Pasti kan akan berusaha semaksimal mungkin gimana sih caranya untuk mengatasi itu. Nah, yang kedua adalah tekstur kulit. Tekstur kulit yang sehat itu seperti misalnya kenyal, lembut, halus. Nah, seperti kalau misalnya kita udah punya benjolan sedikit kayak misalnya jerawat, itu tuh artinya kulit kita nggak sehat gitu. Kita harus membutuhkan perawatan pasti. Gimana sih caranya kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang ketiga adalah kulit yang lembab. Kulit yang lembab di sini yang dimaksud adalah misalnya kayak yang bener-bener no berminyak lah, no yang kulitnya kering gitu. Pokoknya itu bener-bener lembab, dan itu artinya asupan airnya di dalam kulit kita tuh sehat, bagus gitu, terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah sensasi kulit. Sensasi kulit yang di sini yang dimaksud adalah seperti gatal, panas. Nah, ini banyak sih kalau kayak gini tuh biasanya karena sensitif terhadap misalnya obat-obatan yang dipakai atau skincare yang dia pakai. Nah, kemudian di poin ketiga ini aku akan membahas tentang tipe-tipe jenis kulit pada umumnya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kulit kering. Kulit kering ini biasanya dia cenderung kasar, bersisik, dan terasa gatal. Kemudian biasanya timbul pori-pori dan garis-garis kulit yang terlihat jelas. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya udara yang kering, kemudian membersihkan badan atau wajah gitu dengan sabun yang kuat, kemudian mandi air panas yang terlalu lama, kemudian bisa jadi karena efek obat-obatan, kemudian radiasi UV dari sinar matahari, kemudian itu berpengaruh pada riwayat keluarga yang mempunyai kulit kering. Nah, di sini aku akan membahas gimana sih tips untuk merawat kulit kering. Nah, kalau di sini tipsnya yang pertama itu kita harus mencuci kulit dengan air hangat dan pembersih yang ringan sekali sehari kalau misalnya menggunakan air panas. Kemudian jangan menggosok kulit ketika mandi atau mengeringkan wajah. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengeringkan wajah, cukup kayak ditepok-tepok gitu loh, jangan yang digosok-gosok gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan mandi lama-lama menggunakan air panas, karena itu dapat menghilangkan minyak alami pada kulit kita lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah mengoleskan pelembab secara teratur untuk menjaga kulit supaya tetap terhidrasi. Kemudian yang kelima, gunakan perangkat atau sarung tangan gitu
ketika misalnya kita berhubungan sama deterjen, seperti misalnya deterjen untuk mencuci pakaian atau mencuci piring dan seterusnya. Kemudian tipe jenis kulit yang kedua adalah kulit berminyak. Nah, kulit berminyak di sini pasti teman-teman pada punya pengalaman lah ya, seperti misalnya kayak kena sinar matahari gitu atau kena cahaya, kulit kita tuh berminyak gitu kan, terutama di bagian daerah T gini. Nah, ini bisa disebabkan karena cuaca yang panas, kemudian dari hormon kita atau pubertas, kemudian kita bisa juga karena stres, kemudian bisa juga karena efek obat-obatan dan antibiotik gitu. Nah, di sini tipsnya juga sama sih, sama seperti sebelumnya yang tipe jenis kulit kering. Tapi lebih umumnya tipsnya itu di sini adalah mencuci kulit, maksudnya kulit wajah atau kulit badan gitu kan. Pertama kalau misalnya berminyak kan biasanya pada wajah ya. Nah, itu cuci kulitnya dengan air hangat dan pembersih yang ringan minimal 2 kali sehari. Kemudian untuk tipe jenis kulit yang ketiga adalah kulit normal. Nah, kulit normal di sini pasti semuanya pada pingin kan, kayak misalnya nggak ada yang berminyak sama sekali, terus kemudian nggak ada yang kulit kering bersih gitu. Nah, itu seperti itu yang namanya kan kulit normal. Nah, tipsnya ini sebenarnya nggak terlalu rumit lah kalau misalkan untuk merawat kulit yang mempunyai tipe jenis kulit normal. Kalian cukup menggunakan pembersih atau pelembab yang benar-benar untuk kulit normal gitu. Atau misalnya kalau misalnya seperti kalian mau keluar rumah, itu kalian menggunakan tabir surya kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini seperti misalnya di teman-teman pernah ngerasain nggak sih gitu, misalkan kulit kalian di sini kering, tapi di bagian daerah T-nya sini tuh daerah T itu maksudnya sini sampai sini ya gitu kan, itu biasanya berminyak. Itu namanya kulit kombinasi. Nah, itu penyebabnya karena apa sih? Nah, itu disebabkan karena adanya perubahan cuaca sama faktor genetik. Kemudian yang terakhir adalah kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kulit sensitif ini yang kalau misalnya gampang banget merah-merah, terus gatel, seperti itu. Nah, poin keempat, aku akan menjelaskan tentang apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan kulit. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan kulit yaitu karena faktor usia. Itu jelas banget sih, pasti akan mempengaruhi. Masih muda tuh kolagen di dalam kulit kita tuh masih berfungsi gitu, jadi makanya faktor usia itu mempengaruhi salah satunya. Kemudian faktor lingkungan di sini bisa aja karena kayak debu atau misalkan kotoran lainnya, itu bisa aja gitu. Kemudian ketiga karena sinar matahari. Nah, sinar matahari itu berpengaruh karena adanya kandungan sinar UV dan radikal bebas yang terdapat di sinar matahari itu. Jadi paparan sinar UV yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan merusak kolagen dan elastin. Jadi kalau misalnya kalian ingin berjemur itu cukup 15 menit aja ya, kalau misalkan daerahnya itu nggak terlalu panasnya yang nyengat banget. Tapi kalau misalkan yang nyengat banget seperti kayak mungkin di Semarang, di kota lain gitu yang panasnya benar-benar terik, itu cukup 5 menit aja, karena itu bisa dapat menyebabkan kerusakan kulit gitu dan menyebabkan resiko kanker kulit gitu. Kemudian karena merokok dan polusi udara. Nah, kenapa merokok dan polusi udara ini dapat mempengaruhi? Karena ini dapat mengurangi kolagen dan mengakibatkan proses penuaan kulit itu lebih cepat. Makanya jangan merokok ya teman-teman, lebih baik gitu. Kemudian paparan bahan kimia. Nah, paparan bahan kimia ini seperti yang aku bilang, bisa dari skincare, bisa dari obat-obatan mungkin yang harus diminum gitu supaya membuat kulit kita terawat. Nah, seperti itu. Terus bisa juga karena sabun yang tidak sesuai dengan pH kulit kita. Nah, kemudian yang kelima adalah poin utamanya kita nih, gimana cara untuk merawat kulit agar sehat secara alami.
Jadi dari semua yang ada, poin-poin yang ada, gimana sih cara untuk merawat kulit kita? Yang pertama, yang pastinya rutin membersihkan kulit wajah ya. Apalagi kalau misalnya ketika kalian bepergian tuh wajib banget kalian harus membersihkan muka. Jangan pernah males ya untuk membersihkan muka. Karena itu dapat membuat kulit kita rusak gitu. Kemudian gunakan produk pelembab. Jadi misalnya ketika kalian udah hapus make up nih gitu, kalian lebih baik langsung mandi gitu. Apalagi kalau misalnya ketika kalian pergi, itu lebih baik habis pergi hapus make up kemudian mandi. Jadi kan itu bisa kita menggunakan sabun muka gitu kan. Kemudian jangan lupa nih, kalau sebelum kita tidur kita harus menggunakan pelembab, karena proses pemulihan kulit yang baik itu pada malam hari. Makanya itu lebih bagus kalau misalnya pelembab itu digunakan pada malam hari gitu. Kemudian selalu pakai tabir surya. Jadi setiap kali kalian mau pergi atau misalnya kalian di rumah gitu, kalian harus tetap pakai tabir surya ya, karena walaupun kita di rumah aja gitu, tetap gitu loh, kan dari jendela juga bisa masuk itu sinar. Jadinya tetap kita harus menggunakan tabir surya seperti itu untuk menjaga kulit kita tetap terawat gitu. Konsumsi makanan-makanan yang sehat, terutama salah satunya adalah buah-buahan dan sayuran yang mengandung antioksidan. Nah, makanan yang dimaksud sini yang mengandung antioksidan tuh banyak banget ya. Mungkin kalian bisa searching gitu di internet, tapi di sini aku akan berikan beberapa contohnya. Misalkan seperti buah beri, brokoli, terus wortel, bayam, dan produk-produk lainnya, produk-produk bahan makan lainnya yang mengandung antioksidan. Serta kalian bisa nih misalkan mengkonsumsi obat atau misalkan makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E, karena vitamin C dan vitamin E itu bagus banget untuk kesehatan kulit kita. Cara selanjutnya adalah hindari stres berkepanjangan. Jadi kalau misalnya ketika kita lagi stres nih, ya udah gitu, jangan yang stres terlalu berkepanjangan, karena itu juga akan membuat kulit kita bisa lebih cepat untuk keriput kayak gitu. Jadi ya walaupun mungkin kalian lagi stres, tapi usahakanlah diri kalian untuk bisa tetap tetap fresh gitu, untuk tetap selalu tersenyum. Pokoknya jangan stres lah, jangan netting kayak gitu. Itu salah satunya sih yang menyebabkan kulit bisa lebih cepat tua seperti itu. Kemudian minum air yang cukup gitu. Kenapa ini penting banget? Karena air itu juga bisa dapat membantu untuk melembabkan kulit kita. Dan seperti yang kita tahu pada umumnya bahwa dianjurkan minum air putih itu minimal 8 gelas air putih per hari. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perawatan pribadi yang rutin, seperti misalkan menggunakan skincare, pelembab gitu. Atau misalkan kalau misalkan kalian lagi kayak nggak kerja gitu, apalagi libur setiap hari Sabtu dan Minggu, atau misalkan walaupun kalian hari Sabtu dan Minggu itu masih kerja, tapi usahakanlah gitu dalam seminggu itu kalian harus bisa untuk perawatan menggunakan masker, karena itu bisa dapat membantu banget sih buat menjaga kulit kita. Gimana caranya biar kita benar-benar bisa mendapatkan kulit yang sesuai kita inginkan. Kalau untuk ini sih jujur aku nggak bisa nyaranin ya, karena kulit orang kan berbeda-beda. Tapi aku mencoba satu produk masker yang baru beberapa kali ya itu aku pakai, itu manjur banget sih gitu kan. Jadi kemarin waktu itu sempat sih ada jerawat, kemudian aku pakai masker spirulina, itu baru berapa kali sih, baru 1 hari apa 2 hari gitu aku pakai, itu tuh udah langsung bersih gitu keesokan harinya.
Jadi ya mungkin aku menyaraninnya kalau misalnya untuk yang untuk jerawat gitu, atau mau yang bisa membuat putih sekaligus, itu bisa kalian menggunakan masker spirulina. Dan keunggulannya tuh masker spirulina tuh ternyata bisa buat badan loh, kalau aku baca selama ini gitu kan. Tapi kalian harus mencari tahu gitu cara pemakaiannya gimana ya. Tiap orang tuh pasti bakal berbeda pendapatnya. Ada yang bilang jerawat itu nggak boleh dipetesin, ada yang bilang jerawat itu harus dipetesin. Itu terserah di pribadi kalian masing-masing sih menganggapnya seperti apa gitu. Tapi kalau aku pribadi, itu sama ini kalau aku ada jerawat tuh aku selalu petesin ya. Tapi ya itu seperti aku bilang, kalau misalnya mau dipetesin jerawatnya, kita harus benar-benar ngerawat muka kita. Jadi misalnya kita habis ngetesin, atau misalnya sebelum kita mau meletesin, kita kita cuci muka terlebih dahulu, habis itu kita pletesin gitu. Kemudian setelah misalnya ada banyak darah nih atau getah yang keluar, itu jangan kalian ngusapinnya langsung seret gitu, jangan ya teman-teman. Itu bakal menyebar gitu ke yang lain, karena kan kayak istilahnya airnya itu juga bakal menyebar lah kayak gitu. Air jerawatnya itu yang belum kering itu menyebar ke seluruh permukaan kulit di muka kayak gitu. Kemudian aku biasanya setelah kalau misalnya dipetesin itu biasanya aku tunggu beberapa menit gitu. Kemudian aku mandi terus aku cuci muka lagi menggunakan sabun. Terus kemudian ya aku nggak lupa gitu untuk memakai obat jerawat. Biasanya sih yang aku pakai obat jerawatnya tuh obat jerawat dari Martha Tilaar yang ada kandungan belerang di dalamnya. Itu dari dulu aku selalu pakai itu dan itu cocok banget. Aku pakai obat jerawat yang lain tuh aku nggak pernah cocok, cuma hanya itu doang sih yang cocok. Makanya ya itu, kalau misalnya kalian mau meletesin jerawatnya, aku saranin seperti itu, seperti yang aku lakuin selama ini gitu, supaya kalian bisa kulit kalian terhindar dari jerawat seperti itu. Kemudian tidur yang cukup. Nah, pada orang dewasa itu umumnya tidur yang cukup itu 7-9 jam per hari. Kemudian yang terakhir, yang seperti aku bilang, tidak merokok. Karena merokok itu bisa membuat kulit lebih cepat tua. Kemudian dapat mendorong terbentuknya kerutan karena gerakan wajah yang berulang-ulang ketika misalkan ngerokok. Terus merokok itu juga bisa dapat mempersempit pembuluh darah kecil di lapisan kulit luar, sehingga mengurangi aliran darah dan membuat kulit terlihat lebih pucat. Nah, itu kenapa sebabnya orang yang mungkin ngerokok itu lebih cepat kulitnya terlihat lebih tua gitu, lebih cepat tua dari yang usia kita gitu. Dan selain itu merokok pun juga nggak baik ya buat kesehatan juga. Oke, cukup sekian yang aku sampaikan di video ini. Buat kalian yang penasaran dengan video-video aku berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you!